Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, kita masih pada konsep dasar evaluasi pendidikan. Ini video bagian yang ketiga ya, bagian ketiga. Insya Allah ini video yang terakhir dari topik ini. Pada video 1 dan 2 kita sudah mempelajari sampai topik yang keempat, sehingga di video ini hanya tinggal 2 topik, yaitu evaluasi pembelajaran pada jenjang sekolah dasar dan nanti terakhir ditutup dengan penilaian autentik pada jenjang sekolah dasar. Pendekatan penilaian pada jenjang pendidikan dasar dalam ini sekolah dasar ini banyak sekali ragamnya, seperti yang dijelaskan dalam Permendikbud nomor 104 tahun 2014, yaitu tentang standar penilaian, bahwa pendekatan penilaian adalah proses atau jalan yang ditempuh dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Di antara pendekatan yang dapat ditempuh guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar adalah ada pendekatan CIBP, ada pendekatan STEC, ada pendekatan Kirkpatrick for Level Education Model, ada pendekatan penilaian berbasis kompetensi, ada pendekatan penilaian berbasis kelas, dan juga ada pendekatan penilaian autentik serta pendekatan non-autentik. Mari coba kita lihat pendekatan evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick, yang dikenal dengan istilah Kirkpatrick for Level Education Model. Jadi evaluasi terhadap keefektifan program pembelajaran menurut Kirkpatrick ini mencakup 4 level. Ya, 4 level evaluasi maksudnya. Jadi level 1 reaction, level 2 learning, level 3 behavior, dan level 4 result atau hasil. Level 1 yaitu reaction. Level ini untuk mengukur reaksi peserta, dalam hal ini peserta didik, terhadap suatu pembelajaran atau pelatihan yang lain lah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau di kelas ya pembelajaran yang baru saja mereka ikuti. Jadi fokusnya ini adalah sebuah respon, sebuah reaksi, sebuah tanggapan, dan persepsi peserta didik terhadap pembelajaran yang baru dilakukan. Contohnya ada pertanyaan seperti ini. Apakah siswa merasa puas dengan kualitas materi pelajaran yang baru disampaikan? Apakah peserta didik merasa pelatihan ini relevan dengan kondisi kehidupan real mereka? Apakah peserta didik merasa pembelajaran ini disampaikan dengan cara yang sangat menarik? Nah, ini level reaksi itu hanya untuk melihat reaksi peserta didik terhadap pembelajaran yang baru dilakukan. Level yang kedua yaitu level learning. Level learning ini berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan sikap peserta didik sebagai hasil dari pembelajaran yang baru dilakukan. Ini mencakup sejauh mana siswa mendapatkan pemahaman baru atau meningkatkan keterampilan mereka. Contoh, jadi setelah pembelajaran matematika, peserta didik diberi tes untuk mengukur peningkatan pengetahuan mereka tentang penjumlahan, atau pengurangan, atau pengalian, atau pembagian itu. Jadi ini level learning itu seperti itu. Jadi mengukur seberapa banyak tambah pengetahuannya, seberapa banyak tambah skillnya, seberapa jauh tambah sikapnya. Oke. Berikutnya level yang ketiga yaitu level behavior atau level perubahan perilaku. Jadi ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah setelah mengikuti pembelajaran. Ini mencakup sejauh mana siswa menerapkan pengetahuan, menerapkan skill yang mereka pelajari di kelas. Contoh misalkan siswa baru belajar pendidikan agama Islam, oleh gurunya diajari cara berwudu yang benar sesuai syariat. Setelah itu pada saat istirahat atau pada saat sholat duhur, guru mengamati bagaimana siswa tadi menerapkan apa yang baru diterangkan di kelas, tata cara wudu, apakah
cara berwudunya sudah sesuai dengan yang baru diajarkan. Dari sebelumnya yang salah-salah, yang nggak sesuai, gimana dengan setelah diberi pembelajaran. Oh ternyata ada perubahan ini reverse behavior itu mengukur perubahan perilaku terhadap materi yang baru disampaikan di kelas, terus guru mengamati perubahan perilaku yang terjadi di dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi kehidupan di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan di luar sekolah. Level terakhir yaitu level yang keempat, level hasil ya. Ini menilai dampak secara keseluruhan dari pembelajaran yang baru dilakukan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau mata pelajaran itu secara umum. Jadi ini lebih kompleks lagi. Itu kira-kira 4 level yang sudah saya jelaskan secara singkat-singkat ya. Berikutnya adalah penilaian yang berbasis kompetensi. Jadi pada jenjang pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar atau SD, penilaian ini dapat berupa pendekatan penilaian yang berbasis kompetensi. Jadi asesmen berbasis kompetensi ini merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kompetensi seseorang atau seorang dalam ini adalah siswa ya. Maka asesmen otentik ini bersifat ongoing ya, bersifat ongoing. Ongoing ya bisa dijelaskan bahwa observasi ini rutin, guru secara teratur mengamati dan mencatat kemajuan siswa dalam berbagai pembelajaran, baik itu kognitif maupun aspek sosialnya maupun aspek emosional maupun aspek emosionalnya itu ya. Berikutnya juga menggunakan instrumen yang beragam ya, beragam ya, bisa tes, bisa tugas proyek, bisa portofolio, bisa observasi, bisa wawancara. Itu untuk mengumpulkan data kemajuan belajar siswa dari waktu ke waktu. Itu namanya ongoing ya. Terus pemantauan proses belajar, guru juga memantau tidak hanya hasil akhir, tapi juga proses, selama proses juga diamati ya. Berikutnya juga ada umpan balik yang berkelanjutan. Guru memberikan umpan balik kepada siswa secara teratur berdasarkan hasil penilaian yang ongoing tadi. Ya, umpan balik ini membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, memberikan arah untuk perbaikan. Ya. Terus pengaturan pembelajaran yang diferensial. Ya, berdasarkan data yang dikumpulkan dari penilaian ongoing, guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa secara individual. Tentu ini sangat sulit sekali dilakukan, tapi ya itulah konsepnya ya. Berikutnya juga penilaian ongoing ini melibatkan siswa dalam proses penilaian. Siswa juga dapat dilibatkan dalam proses penilaian ongoing. Mereka dapat merefleksikan kemajuan belajar mereka sendiri, menetapkan tujuan pembelajaran pribadi, dan berpartisipasi dalam merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja mereka. Ya. Terus penilaian ongoing ini juga mendukung pembelajaran yang bersifat berkelanjutan. Itu kira-kira penjelasan dari penilaian yang bersifat ongoing ya. Jadi penilaian selain dilakukan dalam proses, juga produk. Ya. Selama pembelajaran dan setelah akhir pembelajaran. Sifatnya juga autentik, berkelanjutan, dan individual. Itulah penilaian berbasis kompetensi. Konsepnya seperti itu. Sedangkan Kulikes berpendapat bahwa penilaian berbasis kompetensi ini bahwa penilaian itu dilakukan sesuai dengan kompetensi siswa, kompetensi peserta didik yang telah didesain di dalam pembelajaran. Terus penilaian melibatkan tugas-tugas autentik yang merepresentasikan masalah real kehidupan peserta didik berdasarkan domain pengetahuan yang dinilai. Penilaian berbasis kompetensi adalah penilaian kompetensi yang dilaksanakan dengan proses berpikir ahli untuk menilai kemampuan pemecahan masalah nyata peserta didik itu yang disampaikan oleh Kulikes ya. Berikutnya adalah penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas ini merupakan penilaian yang berlangsung di kelas
untuk menilai berbagai kriteria yang sudah ditetapkan, baik dari sikap, pengetahuan, maupun skill atau keterampilan. Penilaian yang disetting untuk menilai keterlibatan peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuan, baik pengetahuan awal maupun pengetahuan lanjutan. Berikut ini ada beberapa yang perlu dipahami tentang penilaian berbasis kelas ya. Tujuan penilaian berbasis kelas inilah bertujuan untuk memahami kemajuan belajar siswa secara menyeluruh dan untuk memberikan umpan balik yang relevan kepada siswa tentang prestasi mereka. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembelajaran siswa dan membantu guru dalam merancang pengalaman belajar yang lebih efektif. Yang kedua tentang sumber data, guru mengumpulkan data penilaian dari berbagai sumber ya. Bisa menggunakan tes, bisa menggunakan tugas, bisa proyek, bisa observasi kelas, bisa partisipasi peserta didik, dan interaksi sehari-hari dengan siswa. Data ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan belajar siswa daripada hanya mengandalkan satu jenis penilaian saja, misalkan tes saja. Berikutnya, penilaian berbasis kelas ini adalah menerapkan pendekatan formatif. Jadi penilaian berbasis kelas ini cenderung bersifat formatif, yang berarti bahwa fokusnya lebih pada memberikan umpan balik, memberikan feedback yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan kinerja mereka. Guru menggunakan data penilaian secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Lalu di dalam penilaian berbasis kelas ini menggunakan rubrik dan skala penilaian untuk memastikan konsistensi dalam penilaian dan umpan balik ini, guru sering menggunakan rubrik atau skala penilaian yang sudah terstruktur ya. Berikutnya ada keterlibatan siswa. Jadi penilaian berbasis kelas ini dapat melibatkan siswa dalam proses penilaian mereka sendiri. Guru dapat melibatkan siswa dalam merancang tujuan pembelajaran mereka, mengevaluasi kinerja mereka sendiri, dan merencanakan langkah-langkah perbaikannya. Lalu penilaian diferensial. Jadi guru mengakui bahwa setiap siswa ini memiliki kebutuhan yang berbeda dengan yang lain, atau istilahnya unik lah. Dan karena itu mereka merancang penilaian yang diferensial, yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Ini memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih responsif dan lebih eksklusif gitu ya. Berikutnya, komunikasi dengan orang tua atau wali. Jadi guru sering menggunakan data penilaian berbasis kelas ini untuk berkomunikasi dengan orang tua dan wali siswa tentang kemajuan belajar anak-anak mereka. Ini menciptakan kemitraan antara sekolah dan rumah, antara sekolah dan orang tua untuk mendukung pembelajaran yang bersifat holistik. Jadi penilaian berbasis kelas ini di sekolah dasar memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembelajaran siswa dan membantu guru dalam membuat keputusan pedagogis yang tepat. Dengan menggunakan data penilaian yang efektif, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, yang inklusif, dan responsif untuk semua siswa. Berikutnya adalah penilaian autentik. Penilaian autentik ini merupakan pendekatan utama dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik ya. Bentuknya bisa pengamatan, bisa tugas, bisa portofolio, bisa proyek, bisa produk, bisa jurnal, bisa kerja di lab, bisa unjuk kerja, bisa juga penilaian diri. Penilaian autentik di sekolah dasar ini mengacu pada pendekatan evaluasi yang menekankan penggunaan tugas atau proyek yang relevan dengan kehidupan nyata atau konteks yang bermakna bagi siswa. Jadi berikut ada beberapa hal yang perlu dipahami di dalam penilaian autentik yang dilakukan di sekolah dasar. Yang pertama tujuan. Tujuan dari penilaian autentik adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam konteks situasi nyata atau aplikasi praktis dari pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di kelas. Penilaian ini menekankan pemahaman yang mendalam dan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan mereka
secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Tugas atau proyek berbasis konteks. Jadi penilaian otentik ini sering kali melibatkan tugas atau proyek yang menurut siswa ini untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang mirip kondisi kehidupan nyata mereka. Contohnya mungkin termasuk proyek penelitian, presentasi, pembuatan produk, atau pemancaran masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Berikutnya ini membutuhkan pemahaman yang mendalam. Jadi penilaian autentik ini memungkinkan guru untuk mengevaluasi pemahaman yang mendalam dari siswa tentang materi pelajaran. Ini berbeda dari penilaian yang berfokus pada pengetahuan faktual ya. Karena ini menekankan pemahaman konsep, kemampuan siswa untuk menerapkan konsep tersebut dalam situasi yang bermakna. Berikutnya bisa dijelaskan bahwa penilaian otentik ini penilaian yang ada keterlibatan siswa di dalamnya. Ya, dalam penilaian otentik siswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran dan proses penilaian. Ya. Berikutnya penilaian otentik ini adalah memberikan umpan balik yang berarti, memungkinkan guru memberikan umpan balik yang lebih berarti kepada siswa karena mengevaluasi kinerja mereka dalam konteks tugas ya. Ini membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dan memberikan arah untuk perbaikan. Dan juga ini mendorong keterlibatan orang tua ya. Berikutnya ini juga yang lebih penting lagi menyiapkan untuk kehidupan nyata. Bahwa penilaian autentik ini membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata dengan memberikan pengalaman belajar yang relevan, yang kontekstual. Ini membantu siswa atau peserta didik mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang ada di luar sekolah. Itu kira-kira penjelasan dari penilaian otentik ya. Ini adalah topik terakhir dari konsep dasar evaluasi. Ini adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik. Dapat dijelaskan pokoknya seperti ini. Jadi penilaian hasil belajar oleh pendidik di sekolah dasar ini merupakan proses penting dalam mengukur kemajuan dan pencapaian siswa dalam memahami materi pelajaran. Ada beberapa pokok pengetahuan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tujuan penilaian. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa atau peserta didik telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penilaian ini dapat berupa pemahaman, dapat berupa pengetahuan, dapat berupa pengembangan keterampilan, dapat juga berupa sikap. Berikutnya adalah bersifat holistik. Penilaian ini harus mencakup seluruh aspek pembelajaran, seluruh domain pembelajaran, seperti yang saya sebutkan di atas, mencakup domain kognitif, mencakup domain afektif, dan mencakup domain psikomotorik. Selain mengukur pengetahuan siswa, penilaian juga harus memperhatikan aspek-aspek sikap dan skill atau keterampilan. Berikutnya bisa saya jelaskan bahwa penilaian oleh guru atau oleh pendidik dalam kelas ini bisa bersifat formatif, bisa juga bersifat sumatif. Bersifat formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan ini memberikan umpan balik kepada siswa dan guru sehingga pembelajaran dapat disesuaikan. Sedangkan yang bersifat sumatif ini dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir siswa. Penilaian hasil belajar oleh pendidik ini juga bisa bersifat objektif, juga bisa bersifat subjektif. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan subjektif. Aspek subjektif di sini adalah mengacu pada penggunaan instrumen yang dapat diukur dengan jelas, misalnya pakai tes tulis, pakai observasi. Sedangkan aspek subjektif di sini mengacu pada aspek seperti kreativitas, aspek pemahaman, aspek sikap.
Berikutnya penilaian juga harus dilakukan secara konsisten dan adil ya. Guru perlu memastikan bahwa standar penilaian yang digunakan adalah konsisten dan tidak membeda-bedakan dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan individu siswa. Berikutnya, penilaian ini juga bersifat partisipatif, di mana melibatkan siswa dalam proses penilaian. Siswa dapat terlibat dalam menerapkan kriteria penilaian, menilai kinerja mereka sendiri, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan. Berikut penilaian oleh pendidik, ini juga bersifat komunikatif, bisa dikomunikasikan dengan siswa, bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Umpan balik dari penilaian ini harus memberikan informasi yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Juga penilaian oleh guru ini seharusnya variatif, bisa dilakukan dengan berbagai cara, berbagai metode, berbagai cara penilaian, metode penilaian misalkan bisa menggunakan tes tulis, bisa menggunakan proyek, bisa menggunakan anak untuk presentasi, observasi, bisa juga dengan menggunakan portofolio ya. Tentu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan karakteristik siswa ya. Berikutnya diharapkan penilaian ini sifatnya kontekstual. Ya, kontekstual artinya penilaian ini ya mirip-mirip dengan dunia nyata lah kira-kira gitu ya. Penilaian harus memperhatikan konteks belajar siswa, termasuk latar belakang sosial, termasuk budaya, lingkungan pembelajaran. Penilaian ini harus relevan dengan kehidupan dan pengalaman mereka. Dan tidak kalah pentingnya, ini juga harus dilakukan secara berkesinambungan ya. Jadi penilaian harus merupakan proses yang berkesinambungan, yang terus-menerus, yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Jadi tidak terpisah dengan proses pembelajaran. Guru perlu terus memantau perkembangan siswa dan mengadaptasi strategi pembelajaran serta penilaian sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu kira-kira pokok-pokok pengertian yang bisa saya jelaskan di dalam penilaian otentik yang dilakukan oleh pendidik ya. Sedangkan penilaian non-autentik ini adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, atau penilaian yang dilakukan oleh guru atau oleh pendidik, namun menggunakan metode yang memang tidak merepresentasikan kondisi real. Jadi gini, jadi penilaian autentik, penilaian non-autentik di sekolah ini mengacu pada selain penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah, penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, ini adalah penilaian yang mengacu pada metode penilaian yang tidak sepenuhnya merefleksikan pemahaman atau kemampuan siswa secara langsung dalam konteks yang relevan. Berbeda dengan penilaian autentik yang menekankan pada situasi nyata atau kontekstual. Penilaian non-autentik ini seringkali menggunakan alat atau tes standar yang dianggap terlepas dari pengalaman atau situasi kehidupan nyata siswa. Berikut adalah beberapa contoh penilaian non-autentik di sekolah dasar. Yang pertama, tes standar. Tes standar adalah terdiri dari pertanyaan pilihan ganda, pencocokan atau IC terkadang dianggap sebagai penilaian non-autentik karena mereka seringkali tidak mencerminkan situasi kehidupan nyata yang relevan bagi siswa. Nah, tes semacam itu mungkin lebih berfokus pada pengukuran pengetahuan faktual daripada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata atau konteks yang lebih bermakna. Lalu yang kedua, misalkan latihan drill atau praktek. Aktivitas latihan dan drill yang hanya menekankan pada repetisi tugas-tugas tanpa kaitannya dengan konteks nyata juga dianggap sebagai penilaian yang non-autentik. Misalnya latihan soal matematika yang hanya mengharuskan siswa memecahkan serangkaian masalah matematika tanpa memperhatikan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, contoh lagi adalah penilaian tertulis tanpa konteks.
Penugasan tertulis yang tidak memiliki konteks yang jelas atau relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa juga termasuk kategori penilaian non-autentik. Misalnya mengarang cerita tanpa mempertimbangkan pengalaman atau kepentingan siswa dalam konteks menulis. Berikutnya contoh lain adalah ujian standar nasional. Jadi ujian standar nasional yang seringkali memiliki format yang terstandarisasi dan tidak mencerminkan pengalaman atau pengetahuan peserta didik secara langsung dalam konteks lokal juga bisa dianggap sebagai penilaian autentik. Atau gampangnya dulu ada ujian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ada ujian nasional dulu ya, ada juga ujian sekolah yang melakukan satuan pendidikan. Ini contoh-contoh tes yang non-autentik. Jadi penilaian non-autentik ini memiliki keterbatasan dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang pemahaman, kemampuan siswa karena kurang memperhatikan konteks dan situasi kehidupan nyata siswa. Oleh karena itu dalam prakteknya pendidik di sekolah lebih baik memperhatikan penggunaan penilaian yang autentik yang dapat lebih merefleksikan pemahaman, kemampuan siswa dalam konteks yang relevan dengan kehidupan peserta didik itu sendiri. Itu kira-kira penjelasan dari penilaian non-autentik ya. Ini saudara kajian kita tentang konsep dasar evaluasi yang sudah saya sampaikan dalam 3 video, ini video yang terakhir. Selebihnya tentu saudara jangan mengharapkan banyak dari saya. Saudara harus lebih banyak membaca literatur, karena memang evaluasi ini sangat kompleks sekali, dan seperti di awal saya sampaikan, seringkali regulasi dari pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini seringkali mengalami perbaikan atau perubahan dari waktu ke waktu. Sehingga bisa jadi yang kita pelajari hari ini pada saat implementasi di lapangan sudah berbeda bisa jadi. Namun ini pokok-pokok pemahaman dasar yang insya Allah kalau pemahaman dasar ya tetap yang merupakan kebijakan-kebijakan praktis saja ya. Itu kira-kira mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna manfaatnya. Saya akhiri sekian. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.